Film akan berfokus pada seorang petugas atau peneliti geologi di suatu wilayah. Di sini, diperlihatkan Christian yang baru saja pulang dari kota untuk mengurus perpindahan rumah dan alih profesi. Belum sampai Christian berhenti bicara, tiba-tiba guncangan terasa dan batu-batu pun mulai longsor sehingga salah satu batu tersebut menimpa salah satu kaki rekan kerja Christian yang membuatnya terjepit. Christian menyuruh Margot untuk membunyikan alarm segera. Seketika itu, Margot pun langsung menekan tombol merah tanda bahaya tersebut. Alarm di berbagai titik di kota tersebut berbunyi dengan lantang. Di saat yang bersamaan, benar saja, bongkahan gunung itu longsor ke dalam danau dan membuat salah satu rekan Christian yang ada di sana ikut tertimpa longsoran tersebut. Reruntuhan itu membuat gelombang tsunami setinggi 80 meter yang akan menerjang kota Gay Ranger dalam 10 menit ke depan. Dapat disimpulkan bahwa waktu mereka untuk melakukan evakuasi hanya 10 menit saja sebelum kota itu diterjang oleh ombak raksasa tersebut. Christian segera menuju ke hotel untuk menjemput istri dan anaknya. Di sisi lain, Idun sedang melakukan evakuasi seluruh pengunjung hotel untuk segera keluar dan menaiki bis yang akan segera disiapkan. Semua orang terlihat sangat panik dan sangat kacau karena mengetahui hanya punya waktu 10 menit sebelum ombak itu menerjang mereka semua. Di dalam perjalanan, Christian segera menelpon istrinya yang berada di hotel. Namun, karena Idun sedang mengevakuasi semua orang, telepon itu tak sempat terangkat olehnya. Kemudian, Idun kembali menelpon Christian dan memintanya untuk tak menyusulnya ke hotel dan mencari tempat aman bersama Julia. Dengan berat hati, Christian pun menuruti apa perkataan Idun. Okej. Drar du nå? Ja, jag gör det. Saat semua orang disuruh menaiki bis oleh Idun, dirinya baru tersadar bahwa anaknya Sondre belum ikut di dalam rombongan tersebut. Sondra! Sontak Idun langsung bergegas mencari di mana Sondre berada, yang kita semua tahu bahwa dia berada di ruang bawah tanah. Di sini, saat Christian akan pergi ke tempat yang lebih tinggi, ternyata jalanan di sana mengalami kemacetan sehingga mengharuskan Christian untuk keluar dari mobil tersebut dan berlari ke tempat yang lebih tinggi. Di sini terjadi sedikit drama ketika Christian melihat tetangganya yang masih berada di dalam mobil dan segera menyuruhnya untuk berlari. Saat pasangan ini keluar dari mobil, istri tetangga Christian kakinya terjepit oleh mobil di depannya yang tiba-tiba merosot. Di sini Christian meminta tetangganya untuk pergi dan menjaga Julia, sedangkan Christian akan menyelamatkan istri tetangganya tersebut. Karena ombak yang sebentar lagi akan menghantam mereka, Christian memutuskan untuk berlindung memasuki sebuah mobil bersama tetangganya itu. Tak lama dari itu, ombak itu menghantam mereka semua termasuk Christian dan tetangganya yang ada di dalam mobil. Saat Idun sudah menemukan Sondre, semua sudah terlambat. Bis itu sudah berangkat dan tepat di depan mereka, ada ombak setinggi 80 meter yang akan menghantam mereka. Mereka pun pergi ke ruang bawah tanah untuk mengamankan diri. Ketika hendak masuk ke bunker bawah tanah, Idun dan Maria terhantam oleh air. Di sini, Maria tak terselamatkan dan terbawa arus air. Idun meminta Philip segera menutup pintu itu karena air mulai memenuhi ruangan tersebut. Scenes berpindah pada saat Christian yang terbangun pasca tersapu ombak tadi. Saat dia terbangun,
Christian dikagetkan dengan tetangga di sampingnya yang sudah tewas tertusuk oleh besi. Christian pun segera merangkak keluar dari dalam mobil tersebut. Sesampainya di luar, terlihat semua sudah hancur tak bersisa. Segera dia bergegas untuk mencari Julia, anaknya. Tak lama setelah itu, Christian akhirnya bertemu dengan Julia dalam keadaan selamat. Setelah itu, Christian langsung bergegas untuk mencari istri dan anak laki-lakinya di puing-puing hotel tersebut. Singkat cerita, di sini Idun, Sondre, dan Philip harus bertahan dengan memasukkan kepala mereka ke jalur pipa yang ada di atas ruangan mereka, dikarenakan air yang sudah hampir memenuhi ruangan tersebut. Tetapi, Philip malah berniat akan menenggelamkan Sondre karena ingin membalas atas tewasnya istri Philip. Tetapi, sebagai ibu yang baik, Idun berhasil menggagalkan Philip dengan mengunci kepalanya dan akhirnya Philip sendiri yang harus tewas tenggelam di sana. Christian masuk ke puing-puing hotel itu dengan memanggil nama istri dan anaknya. Ruangan demi ruangan, celah demi celah dia masuki untuk mencari istri dan anaknya. Hingga pada suatu lorong, Christian menemukan tas milik Sondre. Christian menganggap mungkin istri dan anaknya juga sudah tewas, sehingga dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Hal itu membuatnya marah dan memukul-mukul tiang yang ada di sana. Tetapi, ternyata suara pukulan itu dapat didengar oleh Idun dan Sondre. Di sini, Idun masuk ke dalam air lagi untuk mencari sebuah benda yang bisa digunakannya untuk memukul pipa yang ada di sana, sehingga Christian dapat mendengarnya. Christian yang mendengar pukulan itu langsung bergegas menuju ke sumber suara tersebut. Sesampainya di ruang bawah tanah, Christian langsung menyelam untuk menemukan mereka. Tetapi di sini Christian sedikit mengalami kesulitan untuk membuka pintu bunker tersebut yang terhalang oleh tumpukan batu. Tetapi hal itu dapat teratasi ketika Idun membantu membuka dari dalam dan mereka pun bertemu kembali. Christian meminta Idun untuk langsung keluar dan dia akan menyelamatkan Sondre. Christian dan Sondre pun menyelam pergi dari sana. Tetapi tinggal sedikit lagi sampai ke pintu keluar, Sondre kehabisan oksigen dan membuatnya hampir pingsan. Beruntung di sini ayahnya memberikan sisa oksigen di dalam mulutnya untuk Sondre. Idun mencoba menjemputnya. Tetapi di sini usahanya gagal. Idun yang mencoba memberi nafas buatan tak mampu membuat Christian sadar kembali. Christian pun tewas ketika menyelamatkan istri dan anaknya, dan film pun berakhir. Tapi bohong, karena sutradara film ini menginginkan happy ending, Christian akhirnya terbangun dan keluarganya itu pun utuh kembali. Film ini ditutup dengan Julia yang melihat ayah, ibu, dan kakaknya terlihat dari kejauhan. Mereka kemudian berpelukan menciptakan suasana hangat atas kembali keluarganya yang sempat terpisah karena bencana, dan film pun berakhir. Untuk keseluruhan film ini sangat menarik, bukan hanya menceritakan bencana, tetapi juga menceritakan tentang bagaimana upaya seorang ayah dalam menyelamatkan keluarganya yang sangat dicintainya. Dapat disimpulkan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Maka dari itu, buat kalian yang masih sering ngelubangin sabun, kurangilah aktivitas tersebut. Mulailah mengganti rutinitas keramas setiap pagi dengan membantu orang tua kalian di rumah. Stay at home, see you in the next video, dan bye-bye.